Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Syabani. Nomor induk mahasiswa saya 2108107111. Jurusan saya yaitu PGMI kelas D. Mata kuliah Meteorologi Studi Islam. Dosen pengampu Bapak Malik Sofi MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sepatah atau dua patah tentang nilai-nilai ajaran Al-Islam. Yang pertama yaitu Islam agama. Apa sih Islam agama itu? Yaitu Islam yang terbesar di dunia saat ini. Agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim harus bersyukur karena tinggal di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Agama Islam terus berkembang dan bisa diterima oleh banyak orang berkat usaha yang dilakukan oleh para nabi dan juga para ulama-ulama kita. Yang kedua yaitu Islam produk budaya. Adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan dengan sesama manusia. Batasan agama yang diturunkan oleh Allah mengecualikan di dalamnya agama non-wahyu seperti Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lainnya. Kesimpulannya, bahwa Islam bukanlah hasil dari budaya, akan tetapi Islam tidak terlepas dari kebudayaan. Karena Islam itu sendiri merupakan sebuah ajaran yang diturunkan melalui wahyu dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup manusia agar selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu Islam produk sejarah adalah peradaban yang dibentuk melalui evaluasi sejarah. Bahkan wajah Islam yang ada di seluruh belahan dunia merupakan hasil dan produk sejarah. Karena itu, kaitan dengan produk sejarah Islam inilah sasaran penelitian agama semakin luas. Sejarah Islam yang tumbuh mulai dari masa kekhalifahan sampai berkembang di seluruh kawasan dunia. Yang keempat yaitu Islam hasil interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk hidup berdampingan dengan orang lain diperlukan suatu interaksi yang baik agar tercipta kehidupan yang damai. Untuk menciptakan kehidupan yang damai di dalam masyarakat, dalam suatu masyarakat pasti terdapat nilai atau tatanan kehidupan dan norma-norma yang harus diperhatikan oleh seluruh anggota masyarakat, yaitu nilai moral dan nilai adat istiadat yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada Al-Islam. Al-Islam itu kebagi menjadi 3. Yang pertama, iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman. Iman adalah ikhlas hati dari syirik dan dosa-dosa lainnya. Islam, kepatuhan dan kepasrahan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga yaitu ihsan, adalah kekuatan meyakini kehadiran Allah atau meyakinkan bahwa Allah selalu mengawasi setiap ciptaannya. Pokok-pokok yang harus diperhatikan dalam ajaran Islam untuk mengetahui nilai-nilai agama Islam mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu nilai akidah. Nilai akidah memiliki peranan yang sangat penting dalam ajaran Islam, sehingga penempatannya berada di posisi yang utama. Dengan demikian, akidah adalah urusan yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, menenteramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak tercampur dengan keraguan. Yang kedua adalah nilai syariah. Nilai syariah merupakan sebuah panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sumber utama yang berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta sumber yang berasal dari akal manusia dan ijtihad para ulama atau para sarjana Islam. Nilai-nilai syariah tersebut diantaranya 1. Kedisiplinan, 2. Sosial dan kemanusiaan, 3. Keadilan, 4. Persatuan, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab.
Yang ketiga adalah nilai akhlak. Akhlak atau perilaku seorang muslim dapat memberikan suatu gambaran akan pemahamannya terhadap agama Islam. Nilai-nilai akhlak sangatlah penting untuk diketahui dan diaktualisasikan oleh seorang muslim atau seorang ketika dalam proses pembinaan dan pembentuk karakter yang tercermin sebagai muslim yang sejati. Suatu perbuatan tidak dapat disebut akhlak kecuali memenuhi beberapa syarat, yaitu 1. Perbuatan tersebut telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ini bahkan berarti perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, mabok, atau gila. Yang ketiga, perbuatan tersebut timbul dari dalam dorongan seseorang yang mengerjakannya tanpa ada suatu paksaan atau tekanan dari luar. Yang terakhir yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main, pura-pura, atau sandiwara. Ilmu kalam atau ilmu tauhid. Secara epistemologis dapat dijadikan sebagai modal keagamaan atau sering disebut tentang Tuhan beserta deriusianya. Tasawuf membahas penghayatan kepada keberadaan Tuhan dan cara untuk memperolehnya secara maksimal, dan falsafah yang merupakan telaah spekulatif yang mendasar tentang segala masalah, terutama tentang hidup dan lingkungannya. Ilmu fikih membahas tentang cara beribadah, prinsip rukun Islam, dan hubungan antara manusia sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu akhlak atau tasawuf. Akhlak yang satu ini dapat membantu umat Islam untuk bisa lebih baik, bahkan selamat untuk dunia dan akhirat. Istilah ilmu agama yang satu ini merupakan salah satu misi mulia yang Rasulullah SAW jalankan. Dengan menggunakan akhlak tersebut yang ada oleh Rasulullah menjadi dasar kesuksesan dakwah. Akhlak itu sendiri memiliki makna sebagai tingkah laku yang menginginkan untuk menjalankan hal-hal yang baik. Sekian dari saya, kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.